Sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam rilis yang digelar di Mapolda Metro Jaya di Jakarta Selatan pada Jumat 7 November 2025 lalu. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Aswep Edi Suheri menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini dibagi dalam dua klaster. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Dan dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka termasuk ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Irjen Asep menerangkan bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka untuk diputuskan dilakukan penahanan atau tidak. Nah, dalam pemeriksaan yang digelar hari ini, ternyata cukup banyak Tribuners informasi yang terjadi. Yang pertama kabarnya ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar menyatakan dirinya akan menuntut balik kepolisian apabila tuduhan merekayasa kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi tidak terbukti. Rismon menyatakan bakal berencana untuk menuntut kepolisian ini sebesar 126 triliun rupiah 1 tahun anggaran kepolisian. Menurut Rismond, tuduhan polisi ini tidak berdasar basis ilmiah. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukannya ini merupakan ilmu digital image processing. Jadi, dirinya berharap agar ilmu ini tidak jadi ilmu terlarang karena memproses citra digital atau video digital ini bukan berarti mereka merekayasa atau mengedit dan berbasis algoritma. Nah, diketahui Tribuners, anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2025, pagu awalnya ini sebesar 126,6 triliun rupiah. Dan setelah adanya efisiensi, anggaran efektif tahun 2025 ini menjadi sekitar 106 triliun saja. Untuk tahun anggaran 2026, usulan kebutuhan Polri kabarnya mencapai 173,4 triliun, namun pemerintah menetapkan pagu indikatif ini sebesar 109,6 triliun. Bahkan ada sumber lain yang menyebut angka anggaran untuk 2026 ini sebesar 145,65 triliun dalam RAPBN. Tapi yang nggak kalah unik, Tribuners, dalam pemeriksaan ini ada juga beberapa peristiwa. Tidak biasanya, dalam sebuah pemeriksaan Roy Suryo CS ini didatangi oleh massa. Nah, pada hari ini, Polda Metro Jaya cukup ramai akibat kedatangan massa, baik pro dan kontra, atas penetapan mereka sebagai tersangka. Terlihat masa kontra yang mengatasnamakan kelompoknya Pemuda Patriot Nusantara itu membawa sejumlah atribut ketika menggelar aksi demo. Mereka membawa bendera merah putih hingga banner yang bertuliskan Rakyat Indonesia desak tangkap penghina Presiden RI ke-7 dengan lengkap. Ada juga gambar dari Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Selain itu, Tribuners, massa juga membawa poster yang bertuliskan Kami Cinta Damai dan ada nampak beberapa poster lainnya ya. Di atas mobil komando, orator perempuan yang mengenakan pakaian berwarna pink ini terus berteriak melontarkan aksinya sambil membawa panci. Nah, sudah rumah sebut di awal tadi ya, Tribuners, nggak cuma ada massa yang kontra aja, tapi pendukung Roy Suryo CS ini nampaknya bersemangat juga untuk mendampingi kehadiran para tersangka. Jadi, tak jauh dari massa kontra, massa yang pro Roy Suryo CS ini juga melaksanakan aksi demonstrasi. Namun mereka nampaknya terlihat lebih sedikit dari massa kontra dengan membawa spanduk besar yang dibentangkan di jalan. Orator membalas orasi dari massa kontra dengan meminta Polda Metro Jaya untuk transparan dan mencabut status tersangka Roy Suryo CS dan dilakukan dengan transparan. Mereka meminta agar Polda Metro Jaya ini mencabut status tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Di sisi lain, masa pro Roy Suryo CS yang mayoritas ini emak-emak Tribuners juga ada yang ikut masuk ke dalam Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan langsung kepada Roy Suryo CS. Emak-emak yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan Indonesia atau KNPRI ini nampak membawa sejumlah spanduk yang salah satunya bertuliskan ini ijazahku, mana ijazahmu.
Mereka berteriak, mengepalkan tangan, dan juga melambangkan perlawanan hingga bernyanyi lagu Maju Tak Gentar sebelum mereka masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian massa pendukung Roy Suryo CS ini terlihat hendak memaksa masuk ke gedung ya untuk mendampingi mereka. Namun polisi nampaknya menahan massa dan juga mempersilahkan mereka yang berkepentingan yang boleh masuk. Nah itu tadi update seputar gelaran pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini ya Tribuners. Dan kita simak beberapa video berikut. Harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo. Oleh karena itu ini akan kita edarkan, kalau bisa gratis ya Mas ya. PDF-nya kalau bisa kita buat gratis, dan ini saya titip kalau mau digandakan secara gratis juga saya titip ke pengacara. Ini worst case scenario, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Oleh karena ini foto aja, fotokopi semua, atau saya bagikan nanti PDF gratisnya secara cuma-cuma untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita sayangnya negara sebesar ini memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apa yang dia tempuh adalah, ini menurut Ditjen Dikdasmen, sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA, dilanjutkan dengan diploma di UTS Insurance. Bayangkan, kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma yang harusnya pendidikan tinggi awal D1 itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Artinya apa? Itu kan ekivalensi yang sangat fatal. SMA kelas 1 plus diploma setara dengan SMK. Berarti wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto, jangan sampai ini menjadi dibawa ke arena politik. Kami peneliti. Ya, harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.